Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagi teman-teman dan yang kami hormati, Bapak Dr. Muhammad Farid Dipjati Rusno, Magister Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 IKM 2B ingin mempresentasikan hasil mini literatur review kami yang berjudul tentang reaksi tubuh dan sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Anggota kelompok 3 terdiri dari Sabrina Salsa Anggita Panjaitan, lalu ada Serinda Amelia Ariska Putri, selanjutnya ada Isna Janatul Kamila, lalu ada saya sendiri, Litana Arden Lunarta. Yang terakhir ada Wildi Arya Bima Krisnaya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh anggota dari kelompok 3. Selanjutnya yaitu metode pencarian literatur. Ada 5 tahap yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu menentukan tema, yang kedua merumuskan masalah, ketiga menentukan teknik dan strategi pencarian literatur, keempat mencari jurnal sesuai kriteria, dan terakhir yaitu mengekstraksi, merekapitulasi, dan menelaah jurnal. Next. Untuk tahap pertama yaitu kelompok kami, yakni kelompok 3, mendapatkan topik mengenai mekanisme masuknya bahan berbahaya ke dalam tubuh, reaksi tubuh, dan mekanisme pertahanan tubuh. Setelah melakukan diskusi kelompok, kami akhirnya sepakat untuk mengangkat tema COVID-19 sebagai subjek dari pokok pembahasan kelompok kami. Kami memilih tema COVID-19 karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa dunia baru saja melalui pandemi COVID-19. Selain data-data COVID yang telah tersebar di internet, pemilihan tema COVID-19 memudahkan kami untuk melakukan pencarian dan penelusuran jurnal yang relevan dan terbaru. Setelah mendapat subjek pembahasan, kami menentukan judul pembahasan, dan akhirnya didapat judul dari mini literatur review kelompok kami adalah Reaksi Tubuh dan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia dalam Melawan COVID-19. Baik, selanjutnya poin kedua yaitu merumuskan masalah. Kami merumuskan satu pertanyaan yaitu bagaimana reaksi tubuh dan sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan COVID-19. Berdasarkan latar belakang pemilihan subjek pokok pembahasan, kelompok kami ingin meneliti tentang reaksi tubuh dan sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan COVID-19 dengan cara meninjau dan mengkaji dari beberapa literatur dan sumber yang relevan, kemudian dibentuk menjadi suatu hasil akhir. Selanjutnya, menentukan teknik dan strategi pencarian literatur. Pada tahap ini, terdapat 2 tahap, yaitu menentukan kata kunci dan menentukan database. Yang pertama, menentukan kata kunci. Penentuan kata kunci digunakan sebagai titik akses dalam penelusuran informasi yang terkandung dalam bahan pustaka, sehingga mempermudah kami dalam menemukan literatur yang sesuai dengan pertanyaan yang ada. Penentuan kata kunci dapat dilakukan dengan beberapa teknik dan strategi yang tepat. Pada penelitian ini, kami menentukan kata kunci dengan cara mencari kata-kata inti dari pertanyaan yang sudah kami rumuskan sebelumnya. Nah, sebelumnya kami sudah merumuskan satu pertanyaan, yaitu bagaimana reaksi tubuh dan sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan COVID-19. Berdasarkan rumusan pertanyaan tersebut, kami mendapatkan beberapa kata kunci, yaitu body reaction, immune system, dan COVID-19. Dalam pencarian literatur di laman penelusuran PubMed, kelompok kami memasukkan beberapa kata kunci tersebut. Lalu, dalam pencarian jurnal yang sesuai pertanyaan, kami menggunakan strategi dengan kata-kata kunci yang telah ditentukan dan juga menggunakan teknik pencarian dengan Boolean logic untuk memudahkan mencari jurnal agar hasil yang ditemukan lebih spesifik. Di sini kami menggunakan operator AND yang menghubungkan beberapa konsep atau kata untuk mempersempit penelusuran, sehingga dapat memperoleh literatur yang sesuai kriteria.
Bentuk boolean logic yang kami gunakan adalah body reaction and immune system and COVID-19. Kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan database. Dalam melakukan penelusuran dan pencarian literatur, kelompok kami melakukan pencarian di satu basis data pustaka, yaitu laman penelusuran PubMed. Kami memilih menggunakan PubMed karena situs ini memiliki sumber bacaan yang sangat lengkap dengan banyak jurnal internasional yang berkualitas dan berkala ilmiah. Setelah menemukan banyak jurnal, kami melakukan filter yang sesuai dan menambahkan beberapa kata atau kalimat dari jurnal lainnya. Lalu, kami memilih 5 jurnal yang paling sesuai dengan kriteria, lalu melakukan pengunduhan. Setiap anggota kelompok kami, yakni sebanyak 5 orang anggota, melakukan penelusuran literatur jurnal internasional yang sesuai dan relevan dengan pertanyaan yang telah diangkat. Literatur yang kami gunakan berada pada rentang waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya, daftar jurnal yang sesuai dengan kriteria. Yang pertama, Coronavirus Infection and Immune Response, yaitu merupakan hasil penelitian dari Li Geng dan kawan-kawan yang dilaksanakan di wilayah Guangzhou dan Wuhan, Tiongkok, yang menjelaskan mengenai pengaruh interaksi antara virus corona dengan respon kekebalan imun bawaan dari inang dan perkembangan dan persistensi peradangan di paru-paru. Yang kedua, Behavioral Immune System Linked Response to the Threat of COVID-19, yang merupakan hasil penelitian Makanova A dan Shepard MA di Amerika Serikat, yang menjelaskan mengenai hubungan antara penghindaran patogen dengan reaksi tubuh terhadap ancaman COVID-19. Yang ketiga, 6-month Consequence of COVID-19 in Patient Discharge from Hospital, a Cohort Study, yang merupakan hasil penelitian dari Xiaolin Huang dan kawan-kawan pada pasien COVID-19 setelah keluar dari rumah sakit Jinyintan, Wuhan, Hubei, China, yang menjelaskan mengenai konsekuensi jangka panjang COVID-19 pada pasien setelah keluar dari rumah sakit serta mengidentifikasi faktor risiko potensial. Yang keempat, Immune Response Dynamic in COVID-19 Patient to SARS-CoV-2 and Other Human Coronaviruses, yang merupakan hasil penelitian Ravindran dan kawan-kawan yang dilaksanakan di 32 negara, yaitu Iran, Israel, Australia, Kanada, Jerman, Swiss, Italia, dan lain-lain, yang menjelaskan mengenai perbandingan reaksi antibodi pasien COVID-19 dan pasien COVID-19 lainnya terhadap protein rekombinan. Yang terakhir, 6 different in the immune response to acute COVID-19 respiratory tract infection, yang merupakan hasil penelitian Xiaohua Qiu dan kawan-kawan pada 600 pasien rawat inap yang didiagnosis COVID-19, yang menjelaskan mengenai hubungan perbedaan jenis kelamin pada manusia dalam respon imun terhadap infeksi saluran pernafasan akut akibat COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya poin kelima, yaitu mengekstraksi, merekapitulasi, dan menelaah jurnal. Setelah menemukan jurnal yang relevan dengan pertanyaan, masing-masing anggota kelompok kami melakukan ekstraksi, rekapitulasi, dan telah jurnal. Kami mengekstraksi jurnal dengan cara menganalisis teks, lalu mencari informasi penting yang ada di dalam jurnal. Selanjutnya, kami membuat rekapitulasi dari hasil ekstraksi dengan cara memasukkan informasi penting ke dalam tabel rekapitulasi, meliputi penulis jurnal, tahun terbit, problem penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, cakupan, desain, karakteristik, variabel, teknik analisis data, hasil temuan, inkonsistensi, dan limitasi. Kemudian kami menelaah jurnal dengan cara menyusun naskah dengan menjawab beberapa poin kunci yang telah tersedia, meliputi latar belakang, problem statement, penentuan kata kunci, strategi penelusuran literatur, jenis literatur dan cakupan, konsep kunci dan variabel, metode atau desain penelitian, sajian interpretasi data, inkonsistensi, hal yang perlu diuji lebih lanjut, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dari hasil analisis letter review kami terhadap judul yang diangkat, bahwa dapat disimpulkan bahwa COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan telah menyebar lebih dari 190 negara dan berada di seluruh wilayah dunia. Virus ini menyerang saluran pernapasan pada manusia. Menelaah dari seluruh kasus infeksi virus corona menunjukkan bahwa virus tersebut menjadi ancaman berbahaya yang berkelanjutan bagi manusia dan perekonomian dunia. Pasien dengan gejala COVID-19 mengalami keadaan asimptomatik pada tahap awal, bahkan hingga mengalami pneumonia berat, dispnea, insufisiensi ginjal, hingga kematian.
Virus ini juga berdampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, 6 bulan setelah timbulnya gejala COVID-19, ditemukan setidaknya 1 gejala, terutama kelelahan atau kelemahan otot, kesulitan tidur, dan kecemasan atau depresi. Pasien yang sakit lebih parah memiliki peningkatan risiko kelainan difusi paru, kelelahan atau kelemahan otot, dan kecemasan atau depresi. Masih virus COVID-19 juga mempengaruhi respon kekebalan imun seseorang. Menurut hasil penelitian, ditemukan interaksi antara infeksi virus dengan respon imun bawaan dan respon imun adaptif tubuh. Ada interaksi antara respon kekebalan tubuh bawaan dengan virus corona. Di sini juga dapat mengaruhi perkembangan dan persistensi peradangan di paru-paru. Nah, selanjutnya akan merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam mini literatur review kami yang berjudul Reaksi Tubuh dan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia dalam Melawan COVID-19. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan dari kami. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Bawean. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.